Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat apa yang berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih puasa. Poin yang paling pertama, jadi langsung saja, poin yang paling pertama adalah apa itu puasa atau pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa, jadi puasa secara bahasa artinya imsak. Apa itu imsak? Menahan. Jadi imsak itu sama artinya dengan puasa atau saum. Yang biasa kita kenal saum, bisa siyam. Jadi ada dua, saumu Ramadan atau siyamu Ramadan. Yang berarti apa? Imsak. Imsak berarti menahan. Imsak berarti menahan. Adapun secara istilah atau syariat, menahan diri dari segala sesuatu, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar, tak ulang, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tak ulang, puasa secara bahasa adalah imsak. Imsak berarti menahan. Jadi kalau kita sahur biasanya ada yang mengatakan imsak. Nah, jadi imsak sebenarnya itu adalah ibaratnya lampu kuning. Lampu kuning peringatan bahwa sebentar lagi waktu terbit fajar, artinya sebentar lagi kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Jadi kalau ada imsak bukan berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Tetapi imsak yang ada di Indonesia ini maksudnya apa? Peringatan supaya kita berhati-hati, supaya kita bersiap-siap sebentar lagi akan terbit fajar. Nah, jadi itu peringatan saja, karena tidak tidak enak kalau misalnya kita lagi makan terus azan belum minum, apalagi kalau makanannya pedas. Nah, jadi makan masih ada di mulut, kemudian azan subuh, ya kan, makanannya belum habis, dia juga belum minum. Kalau sudah azan, makanan yang di mulut pun harus dikeluarkan, jangan ditelan. Kalau ditelan batal nanti. Jadi kalau sudah masuk waktu, makanan yang di mulut pun harus dikeluarkan. Nah, apalagi makanan yang tersisa, itu jangan sampai dimakan. Maka itulah pentingnya imsak, faidahnya imsak. Imsak kira-kira kalau saya lihat
Ya, imsak itu paling 5 menit, 6 menit sampai 10 menit sebelum azan subuh. Jadi kalau sudah dengar imsak itu artinya kita sudah harus siap-siap bahwa sebentar lagi kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Ya, sehingga kita siap-siap. Tapi kalau masih ada makanan dan ada yang mengatakan imsak, sudah waktu imsak, itu masih diperbolehkan untuk makan. Tapi kita mesti hati-hati bahwa sebentar lagi waktu terlarang. Nah, karena puasa itu apa? Dari terbit fajar. Nah, jadi patokannya itu terbit fajar. Tadi apa? Jadi itu bukan bid'ah, bukan sesuatu, tapi bukan juga dipahami bahwa ketika ada waktu imsak itu kita sudah tidak boleh makan, bukan itu juga. Itu masih boleh. Nah, jadi patokannya adalah terbit fajar itu. Biasanya kita punya waktu itu, punya apa namanya? Punya jadwal azan subuh. Nah, karena terkadang azan juga telat atau ada juga muazin yang terlalu cepat. Nah, jadi patokan yang paling bagus adalah jam. Jadi kita lihat hari ini azan subuhnya atau terbit fajarnya jam pukul berapa. Kemudian kita lihat kalau tadi malam kalau tidak salah jam 4.23 kalau di sana. Nah, ya, 4.23. Maka saya jam 4.22 tak pasang alarm. Jadi kalau HP saya sudah bunyi berarti itu satu menit lagi. Artinya tidak, maksudnya biar hati-hati. Kalau HP-nya sudah bunyi, nah berarti sisa satu menit. Nah, kemudian secara istilah tadi apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, hukum puasa adalah wajib. Hukum puasa wajib. Hukum puasa wajib. Dan ini berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat yang selanjutnya juga disebutkan faman syahida minkum syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man kana minkum maridan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini dalil yang kedua, falyasumhu. Kemudian dalil yang dari hadis bunyal islamu ala khamsin, kemudian diantaranya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ini sudah termasuk ijma ulama. Apa itu ijma ulama? Sudah sepakat seluruh para ulama bahwa hukum puasa wajib. Dan siapa yang mengingkari hukum puasa ini, kewajiban kita untuk berpuasa, dia mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi dia sudah kafir. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa, maka dia kafir. Karena ini sudah ijma, kesepakatan tanpa perbedaan di kalangan para ulama. Nah, ini hukumnya. Kemudian sekarang kita langsung saja, hukumnya wajib kecuali masih di bawahnya. Jadi tidak semua, ya, tidak semua. Ada beberapa golongan yang dikecualikan. Nah, yang paling pertama adalah yang tidak wajib puasa. Berarti ini kecuali pengecualian. Tadi kita mengatakan hukumnya wajib. Nah, ada pengecualiannya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak wajib puasa. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Nah, ini yang pertama. Kita sudah membahas tanda-tanda balik atau belum? Belum ya? Sudah ya? Yang 3. Yang pertama apa? Nah, mimpi. Terus? Nah, jadi
tiga tandanya. Yang pertama kalau laki-laki mimpi, yang kedua sudah sampai 15 tahun. Meskipun belum mimpi, tapi kalau sudah 15 tahun hijriah, berarti itu sudah dikatakan balik. Jadi kalau ada orang umurnya sudah 15 tahun kemudian dia mengatakan saya belum balik, itu dengan alasan dia belum mimpi, berarti dia belum paham tanda-tanda atau ciri-ciri balik. Jadi secara umur 15 tahun. Tapi kalau ada yang 12 tahun terus sudah mimpi, berarti dia baliknya 12 tahun. Tapi tidak ada orang ya yang 16 tahun tapi belum balik meskipun belum mimpi. Jadi patokan umurnya itu 15 tahun. Meskipun belum mimpi. Kalau perempuan meskipun belum haid. Nah, jadi ada 3. Yang pertama mimpi, yang kedua haid, yang ketiga 15 tahun. Nah, ini tanda-tanda balik. Nah, jadi anak kita kalau dia misalnya kalau laki-laki berarti kalau dia belum 15 tahun dan belum mimpi berarti dia belum balik. Kalau perempuan dia belum 15 tahun misalnya 14 tahun kemudian dia belum mimpi dan belum haid, maka belum balik. Nah, jadi itu patokannya. Tapi kalau ada anak, saya tulis aja biar kayaknya ini belum ya, belum detail. Tanda-tanda balik. Yang pertama apa? Mimpi sini bukan mimpi biasa ya, mimpi ya. Nah, kemudian 15 tahun, kemudian keluar darah haid. Ini mimpi di umur 9 minimal 9 tahun. Ini juga haid minimal 9 tahun. Artinya apa? Apa maksudnya di umur minimal 9 tahun? Kalau ada anak mimpi tapi masih umur 8 tahun, berarti ini belum balik. Karena umurnya masih 8 tahun. Kalau ada anak perempuan umur 8 tahun keluar darah haid sudah balik atau belum? Belum, karena minimal 9 tahun. Jadi jarak, boleh jadi anak itu jadi minimal anak yang balik itu 9 tahun, maksimal 15 atau sebelum. Kalau 15 berarti sudah balik. Berarti kalau anak umurnya 8 tahun enggak usah ditanya sudah mimpi atau sudah keluar haid. Meskipun sudah ya belum balik, karena minimal balik itu 9 tahun. Jadi kalau ada orang mimpi umurnya 9 tahun, balik atau tidak? Balik. Kalau ada anak umur 9 tahun keluar darah haid, balik atau tidak? Balik. Apalagi 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kalau 15 tahun meskipun belum mimpi, belum keluar darah, sudah balik. Nah, tentunya ini masalah ini perhatiannya kepada orang, lebih ditekankan kepada orang tua, harus mengetahui anak saya ini sudah balik atau belum. Nah, karena nanti ada kewajiban-kewajiban. Kalau dia tidak melakukan kewajiban itu ya berdosa. Nah, sekarang anak yang belum balik. Anak yang belum balik terbagi menjadi 2. Anak yang belum balik terbagi menjadi 2. Anak yang belum mumayyiz dan anak yang mumayyiz. Jadi ibaratnya seperti ini. Jadi anak itu ada tingkatannya. Yang pertama anak
belum mumayyiz. Kemudian anak yang mumayyiz. Kemudian ada anak yang sudah balik. Salah satu dari tanda ini sudah ada 15 tahun atau 9 tahun dan sudah mimpi, atau 9 tahun ke atas dan sudah keluar darah haid. Nah, anak yang pertama ini biasanya berumur 0 sampai 7 tahun. Ini biasa 7 ke atas. 7 ke atas. Anak 7 tahun itu anak sudah mumayyiz biasanya. Ini perkiraannya. 7 tahun ke atas ini sudah mumayyiz. Sampai dia mendapatkan salah satu dari ini. Apakah dia mimpi, atau kalau wanita keluar darah haid, atau sudah sampai 15 tahun, maka dia akan menjadi anak yang balik. Berarti susunannya seperti ini. Yang ini hukumnya anak yang belum mumayyiz ini tidak sah. Tidak sah puasa. Belum sah puasanya. Belum sah. Anak yang masih kecil belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Meskipun puasa ya tidak sah. Anak yang mumayyiz tapi belum balik, ini berarti belum balik. Nah, anak yang mumayyiz tapi belum balik, anak SD biasanya. Ya, anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4, 7 tahun ke atas, maka ini puasanya sudah sah. Tapi kalau ditanya apakah anak yang mumayyiz dan belum balik ini wajib berpuasa, ya tidak wajib. Tapi kalau dia puasa, puasanya sah dan dapat pahala. Nah, kalau ini anak yang balik berarti ini wajib puasa. Nah, ini sudah wajib puasa dan tentunya sah puasanya. Ini sah dan belum wajib puasa. Nah, anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz, nah, maka kalau dia puasa sah. Tapi dia belum wajib berpuasa. Artinya apa? Kalau dia tidak puasa tidak berdosa. Tapi anak yang balik tidak puasa berdosa. Kenapa? Dia sudah balik. Nah, ini biasanya 7 tahun karena dalam hadis muru auladakum, perintahkan anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu ya sudah dianggap mumayyiz. Nah, sudah diperintahkan. Yang perlu kita perhatikan ini bagi anak. Jadi fokusnya lebih ke sini, yang nomor 2 ini. Kita katakan tadi ini belum wajib. Belum wajib bagi anak untuk berpuasa, dan semuanya kewajiban seperti sholat, ya, puasa, apalagi meskipun orang kaya ya tidak wajib umroh dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, tapi orang tua wajib mengajarkan anaknya berpuasa, seperti sholat, menutup aurat. Nah, ini sudah wajib. Berdosa orang tuanya kalau anaknya sudah mumayyiz tapi tidak diajarkan berpuasa. Jadi jangan sampai kita salah paham, oh ini anak saya belum balik, kemudian kita membiarkan dia tidak puasa, membiarkan dia tidak sholat, membiarkan dia membuka aurat. Tidak seperti itu. Orang tua berdosa kalau dia membiarkan anaknya yang sudah mumayyiz tidak diajarkan kewajiban. Meskipun nanti dia tidak puasa, ya tidak berdosa. Kalau dia tidak mampu, ya bisa diajarkan dulu puasa setengah hari. Meskipun tidak ada istilah puasa setengah hari, itu mimbabi apa? Untuk pengajaran, pendidikan anak. Nah, tapi orang tuanya wajib mengajari, Nanti anaknya tidak kuat, ya bisa makan, bisa minum di tengah hari, bisa seperti itu.
Tapi bukan berarti dia sama sekali tidak pernah, atau misalnya kalau tidak seperti itu, tidak setiap hari, selang-seling, misalnya hari ini puasa, besoknya libur dulu. Tapi dia ngajarkan sedikit-sedikit, ada usaha ke situ. Berbeda dengan orang tua yang mengatakan, anak saya belum balik, ya biarkan saja. Nanti saya suruh ketika sudah balik. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sama dengan sholat seperti itu. Jadi kalau anak sudah memayis, sudah diajarkan sholat, sudah diajarkan puasa. Kapan orang tuanya tidak mengajarkan, maka orang tuanya yang berdosa, karena orang tuanya wajib. Anaknya tidak wajib atau belum wajib. Nah, tapi jangan juga dipaksakan, anaknya tidak kuat puasa kemudian dilarang makan dan minum. Sudah mau lobet masih dilarang minum, masih dilarang makan. Tidak seperti itu juga, karena jadi kita yang menyelesaikan, orang tuanya yang harus paham. Jadi sambil mengajarkan, sambil melihat kondisi anaknya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila. Nah, ini kita belum tulis yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Ini. Anak yang belum balik. Ini anak yang belum balik berarti hukumnya apa? Tidak wajib puasa, dan tadi kan ini judulnya apa? Puasa wajib kecuali anak yang belum balik. Maka tidak ada qada dan fidyah. Jadi anak tidak usah qada, ini jelas ini. Tidak usah qada dan tidak usah bayar fidyah. Nah, ini yang pertama. Ini sudah ini. Yang kedua tadi apa? Orang gila. Nah, ini masih berkaitan, nomor 1, nomor 2 ini masih berkaitan dengan apa? Karena ini belum sempurna akalnya. Nah, ini memang hilang akalnya. Nah, jadi orang gila. Nah, ini baginya apa kalau orang gila? Wajib qada atau tidak? Nah, tidak wajib kok, tidak diqada. Tapi sebenarnya sini ada apa namanya? Ada rinciannya. Kalau disengaja, tapi siapa juga yang mau sengaja? Kalau sengaja, tapi kalau ada misalnya sengaja mau gila, nah maka dia qada. Kalau tidak sengaja, maka tidak qada. Dan tentunya tidak fidyah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sakit. Yang ketiga sakit. Nah, tapi sakit di sini sakit yang memberatkan seseorang itu ketika dia menjalankan puasa. Bukan semua sakit, bukan semua sakit sariawan misalnya. Nah, atau sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Nah, galau. Nah, ini enggak termasuk ini. Jadi sakit yang ketika dia puasa itu menjadi berat baginya. Nah, kalau sakit nanti ada rinciannya lagi. Ada dua. Kalau sakit ada harapan sembuh. Sakit ada harapan sembuh. Dan yang kedua, tidak ada harapan sembuh. Nah, kalau ada harapan sembuh berarti dia tidak wajib
puasa. Orang yang sakit tidak wajib puasa. Dengan catatan tadi sakit di sini sakit yang memberatkan. Nah, ada harapan sembuh, berarti wajib bagi dia apa? Kodok kalau sudah sembuh. Nah, kalau tidak ada harapan sembuh, tidak mungkin kodok, ya kan? Tidak mungkin kodok. Maka gantinya kodok. Kalau karena kodoknya tidak bisa, karena dia tidak sembuh, misalnya, maka diganti dengan membayar fidyah. Nah, jadi orang sakit ada dua. Kita lihat kondisinya. Apakah dia ada harapan sembuh atau tidak ada harapan sembuh? Kalau ada harapan sembuh, berarti kalau sudah sembuh di kodok. Kalau tidak ada harapan sembuh, ya gimana kodok? Ya, maka kodoknya diganti dengan ya dia tidak kodok tapi wajib fidyah, membayar fidyah. Satu puasa diganti dengan satu fidyah. Fidyah itu apa? Mengeluarkan satu mud, ya, satu mud kepada orang miskin, bukan kepada yang lain-lain, khusus orang miskin atau orang fakir. Jadi bukan yang 8, bukan yang seperti orang yang berhak menerima zakat. Ini khusus bagi orang yang miskin. Nah, khusus bagi orang miskin dikeluarkan untuk satu hari, jumlahnya ya kalau ditaksir 6, ada yang mengatakan 6 ons sampai 7 ons. Nah, seperempatnya zakat fitrah, seperempatnya zakat fitrah. Jadi 6 ons sampai 7 ons atau 600 gram, 600 gram sampai 700 gram. Jadi tidak, kalau dia misalnya orang miskin ya paling tidak 600 gram tidak apa-apa. Tapi kalau orang kaya ya kasih tahu 700 gram seperti itu. Nah, atau 6,5 kalau mau sedang-sedang 6,5. Nah, itu untuk satu puasa. Tetapi tidak boleh ditakdim. Apa itu tidak boleh ditakdim? Misalnya di awal Ramadan sudah dibayar untuk 30, tidak boleh seperti itu. Nah, harus setelah dia tidak berpuasa baru dibayar. Jangan di awal langsung bayar 30. Saya tidak, misalnya kakek saya ini sakit dan tidak ada harapan sembuh misalnya. Kemudian dibayarkan 30 hari langsung, ya tidak seperti itu. Jadi dia meninggalkan puasa dulu baru bisa bayar fidyah. Misalnya hari ini tidak puasa, berarti nanti malam bisa bayar 1. Tapi kalau tidak mau setiap hari bisa juga dikumpulkan langsung nanti di akhir 30. Seperti itu. Bisa juga seperti itu. Apa harus di bulan Ramadan? Tidak harus. Nah, yang penting nanti setelah meninggalkan puasa, bukan sebelum meninggalkan puasa. Nah, jadi misalnya dia sudah meninggalkan 5 puasa, kemudian dia bayar 30, enggak seperti itu. Berarti kalau baru meninggalkan 5 puasa, berarti yang bisa dibayar baru 5, gitu. Nah, misalnya saya mau bayarnya per 5, bisa juga seperti itu. Atau per 10, berarti nanti saya bayarnya 3 kali. Setelah 10 hari, 10 hari, 10 hari. Atau mau langsung 30 ya bisa juga. Atau mau setiap hari ya enggak apa-apa juga. Nah, setiap hari 1, setiap hari 1 gitu bisa. Bisa juga. Bisa juga seperti itu. Nah, bebas aja. Yang penting orang miskin. Yang penting yang menerima orang miskin. Nah. Itu untuk yang misalnya wanita yang menyusui biasanya. Wah, ini nanti ini berarti. Ya, masih nanti ada ini yang menyusui. Insyaallah. Nah, ini yang sakit. Berarti yang sakit apa? Membayar fidyah. Fidyah ini berkisar 600 sampai 700 gram. Tapi nanti berbeda-beda. Ada yang cari aman. Kalau cari aman ya ada yang mengatakan 1 liter. Ya nggak apa-apa juga. Nah, intinya jangan kurang dari 600. Mau dibulatkan nggak apa-apa. Apa tadi? Oh, diuangkan. Diuangkan. Kalau mazhab Syafi'i dan 3 mazhab tidak boleh. Yang bisa menguangkan itu mazhab Hanafi. Tapi kalau ada yang menjadikan bayar uang, berarti itu ngikutin mazhab Hanafi. Tapi ada pendapat ulama seperti itu. Maksudnya bukan, nah, tidak usah diingkari yang seperti itu. Nah,
Ya, makanan pokok. Berarti kita beras. Nah, kemudian yang selanjutnya orang tua. Orang tua. Nah, jadi nomor 1, nomor 2 ini mirip-mirip ini. Masalahnya di mana? Di akal. Nomor 3 dan nomor 4 juga mirip-mirip. Nah, di fisik. Masalahnya ini sengaja saya susun biar mudah dihafal. Orang tua. Nah, ini masalahnya ini mirip-mirip ini, orang tua dan orang sakit. Ya, orang tua dan orang sakit. Orang tua ini malah lebih mirip ke orang sakit yang bagian B. Nah, tidak ada harapan sembuh karena orang tua ya enggak, ya jelas ya kan. Orang tua berarti baginya apa? Kodok atau fidyah? Fidyah. Karena enggak mungkin ya nyuruh mbahnya. Ya enggak apa-apa enggak puasa. Nanti kalau muda lagi dibayar gitu. Enggak ada seperti itu. Jadi artinya enggak mungkin kodok. Orang tua ya enggak mungkin muda lagi gitu. Nah, jadi mirip-mirip keadaannya dengan orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh karena orang tua tidak ada harapan mudah. Nah, atau tidak mungkin mudah. Nah, jadi orang tua. Nah, orang tua di sini ya tergantung kesehatannya, tergantung apa kondisi fisik. Karena orang tua itu sudah berkurang berkurang ya. Fungsi-fungsi organ-organnya itu semakin tua semakin berkurang. Nah, tidak ada batasan umur, lebih ke kondisinya. Kalau 70 tapi masih kuat maraton, nah, ya kan, maksudnya masih kuat untuk puasa ya berarti wajib baginya puasa. Orang tua yang dimaksud ini orang tua yang ketika dia puasa merasa berat. Misalnya kalau dia puasa ya dari pagi sampai menjelang buka ya tinggal aja duduk. Nggak bisa bergerak, lemes gitu. Jadi kayak, dan kita juga sebagai anak-anaknya atau cucu-cucunya jangan maksa mbah-mbah kita puasa. Kita berikan pemahaman, pemahaman bahwa tidak berdosa dan kita nanti bayarkan fidyah. Nah, kemudian yang berapa nih? 5. Yang kelima adalah orang haid dan nifas. Ini saya gabung aja karena hukumnya sama biar tidak terlalu banyak. Yang kelima haid dan nifas. Nah, ini jelas ini. Orang yang haid tidak wajib puasa, bahkan haram berpuasa. Ini kalau puasa haram. Orang nifas juga kalau mau puasa haram. Malah kalau dia berpuasa berdosa. Nah, kalau wanita haid tidak puasa berarti wajib baginya setelah selesai haid atau di luar bulan suci Ramadan qada. Ini jelas. Nah, wajib baginya qada. Nah, jadi wanita itu puasanya diqada, sholatnya tidak diqada. Jadi kalau ninggalin sholat tidak diqada. Bahaya kalau ninggalin sholat diqada. Nah, kalau 7 hari aja haid berarti berapa sholat? 7 kali 5. 35 sholat. Enggak, suaminya marah-marah nanti. Enggak dimasakin. Sholat terus. Sholat. Tapi kalau puasa ya tidak banyak-banyak lah. Sebulan ya paling utangnya berapa. Nah, kemudian setelah haid dan nifas, ini tadi hamil dan menyusui. Kita gabung juga ini hamil dan menyusui. Jadi sebenarnya ini 2 ini, tapi kita gabung karena sama aja nih. Kemudian yang ke-6 karena mirip-mirip, jadi 1, 2 ini ya mirip berkaitan dengan akal. 3 dan 4 juga mirip berkaitan dengan kondisi fisik. Ini nomor 5 haid dan nifas, kemudian berkaitan dengan wanita semua ini haid dan nifas. Kemudian yang ke-6 ini mirip ini darah dan darah. Kemudian yang ke-6 tadi apa? Hamil. Ini juga sejenis ini hamil dan satu paket. Nah, hamil dan menyusui. Nah,
Nah, ini gimana ini? Kalau orang hamil dan menyusui. Nah, kodok atau fidyah atau kodok sama fidyah? Tergantung kondisinya. Gimana itu kalau di sini aja ya. Ini sudah ini. Nah, berarti kalau hamil dan menyusui, ini hukumnya sama, mau hamil atau menyusui. Yang pertama, kalau dia khawatir atas dirinya dan bayinya. Yang kedua, khawatir atas dirinya. Berarti dirinya saja. Nah, di sini khawatir atas bayinya. Nah, yang pertama, jadi dia khawatir atas dirinya dan dia khawatir atas bayinya. Kata dokter, kalau kamu berpuasa nanti akan membahayakan dirimu. Nah, dan akan membahayakan bayimu, nanti gizi buruk, nanti stunting dan seterusnya. Nah, maka ini apa? Kodok atau fidyah? Ini apa? Kodok. Nah, jadi ini mirip dengan orang sakit, khawatir atas dirinya. Seperti orang sakit, ya kan? Orang sakit itu khawatir atas ya dirinya. Nah, karena dia tidak kuat puasa karena kondisi fisiknya lemah, maka dia wajib kodok kalau orang sakit. Nah, mirip-mirip seperti ini, ya kan? Karena berkaitan dengan kondisi fisiknya. Berarti ini mirip apa? Orang sakit. Maka orang sakit tadi apa kodok. Maka di sini juga kodok. Nah, sekarang di sini atas dirinya. Ini baginya apa? Ya sama aja. Kalau ada dirinya ini patokannya kalau lihat khawatir atas dirinya, maksudnya atas ibu yang hamil atau atas ibu yang menyusui, khawatir terhadap kesehatan ibunya, nah atau dirinya, maka ini wajib kodok saja. Mirip-mirip orang sakit. Nah, kalau atas bayinya, berarti sebenarnya ini dia kuat berpuasa. Ibunya ini kuat berpuasa. Jadi kata ibunya, saya bisa puasa meskipun saya menyusui, meskipun saya hamil saya bisa puasa. Tapi kata dokter, nanti kalau antum puasa, nanti kalau kamu puasa, anaknya atau bayinya, nah atau kandungannya kalau hamil berarti kandungannya bisa gizi buruk. Nah, maka berarti khawatir atas bayinya saja. Karena ibunya mengatakan saya bisa, saya kuat. Nah, tapi dokter mengatakan ini kalau kamu puasa nanti akan berbahaya terhadap janin atau bayinya. Maka di sini karena sebenarnya dia wajib, ibunya ini wajib karena dia kuat, tapi dia boleh tidak berpuasa dengan sebab yang lain, yaitu apa? Bayinya. Karena sebab lain, maka dia wajib kodok dan fidyah. Kenapa ada fidyahnya? Karena bukan sebab dirinya. Karena sebabnya apa? Orang lain, yaitu bayinya. Jadi patokannya mudah aja. Hamil dan menyusui patokannya kalau berkaitan dengan diri ibunya berarti kodok. Kalau tidak berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan bayinya berarti kodok dan fidyah. Nah, ditambah fidyah karena ini tidak berkaitan dengan dirinya. Karena ibunya kuat berpuasa tapi berkaitan dengan bayinya. Nah, jadi dia tetap kodok dan bayar fidyah. Jadi ini ada dirinya. Selagi ada dirinya, maka dia kodok. Di sini tidak ada dirinya, maka dia kodok dan fidyah. Nah, ini kondisi bagi apa? Orang yang hamil atau menyusui. Nah,
Tentunya ini ada perbedaan-perbedaan, tapi ini yang di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian yang setelahnya, betul. Nah, untuk penentuan khawatir dirinya ataupun apa namanya karena bayinya, Nah, kita apakah harus dengan apa namanya bertanya dengan dokter yang ahlinya itu, atau mungkin bisa ditentukan oleh bisa dengan pengalaman pribadinya. Orang itu biasa tahu kalau saya puasa kondisi saya seperti ini biasanya, nah seperti itu. Jadi pengalaman dia. Nah, atau orang yang paham, yang bisa dipercaya. Nah, tapi biasanya kalau hamil ini biasanya janin itu ya biasanya yang ketahui dokter, ibunya kurang tahu ini gizinya seperti apa di dalam, ya biasanya bidan yang tahu. Nah, tapi untuk dirinya itu tidak harus ke dokter. Kalau dia sudah merasa lemah, ya berarti sudah khawatir terhadap dirinya. Misalnya kemarin saya menyusui, ya dia mengatakan saya kemarin menyusui dan puasa akhirnya, nah misalnya sampai Masya Allah dapat masyakko yang luar biasa, maka itu sudah ada pengalaman pribadi namanya. Nah, sudah ada pengalaman. kalau misalkan dari waktu hamil nih itu udah apa ya, secara kandungan tidak kuat mungkin dirinya juga, terus kemudian kan melahirkan, Ya. dalam kandungan sendiri kan kurang lebih 9 bulan Ya. gitu. Terus melahirkan terus menyusui itu kurang lebih kan juga Ya. secara ini setahun lebih. Ya. Berarti kan dia harus mengodok anggaplah mungkin setahun lebih atau mungkin kena di 3 Ramadan. Ya. Berarti itu berarti mengodok selama 3 bulan itu. Nah, jadi kalau jadi nanti meskipun nanti itu tetap menjadi utang, tapi kalau dia meninggal misalnya setiap tahun lahir, akhirnya nggak bisa kodok ya kan, akhirnya numpuk. Ya itu nanti sesuai kemampuannya saja. Kalau misalnya umurnya tidak cukup untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan, ya tidak mengapa. Seperti itu. Yang penting ada uzurnya. Maksudnya pas mau kodok ya nggak bisa karena menyusui lagi misalnya. Mau kodok lagi ternyata hamil lagi misalnya. Gitu terus. Ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, jadi nggak. Cerita ada ibunya seorang ustaz itu, beliau tidak pernah haid. Dalam artian setelah hamil melahirkan langsung hamil lagi, jadi tidak pernah haid gitu lah. Ya, ya. Anaknya itu 9 atau 10 gitu. Masya Allah. Dan di situ langsung menopause. Nah, Jadi cara ini kan kalau memang dia kayak ini, jadi kodoknya banyak banget gitu. ya, jadi nanti sesuai kemampuan aja. Sesuai kemampuan, tidak dituntut misalnya harus, ya sesuai kondisinya juga. Nah, nanti itu ada penghususan misalnya setiap seperti itu. Jadi jangan dibayangkan itu nanti numpuk. Ya benar numpuk, tapi maksudnya semampunya. Tetap kembalikan kepada kemampuannya gitu. Tidak dituntut. Jadi maksudnya misalnya nanti umurnya tidak cukup untuk mengkodok semua puasa yang ditinggalkan, ya tidak mengapa. Apanya ini? Maksudnya tadi kan harus kodok nih. Iya, harus kodok. Suatu misal seseorang ini takut nih, khawatir atau apa. Oh, kalau mau cari aman ya tidak apa-apa juga. Ya. Tapi maksudnya tidak, fidyah pun tidak apa-apa. Yang khawatir atas dirinya ya. Nah, karena dia belum mendapatkan kesempatan untuk kodok. Nah, yang wajib kodok ini kalau dia ada kesempatan, misalnya sudah sehat, sudah banyak waktu, sebenarnya sudah bisa digunakan untuk mengkodok, tapi dia tidak kodok, ini yang bermasalah. Nah, yang terakhir safar. Yang terakhir apa? Safar, berarti yang ketujuh. Ini nomor 6, berarti di sini nomor 7. Safar. Nah. Orang yang safar, ini bukan semua safar, ini mirip-mirip ketika syarat safar jamak sholat atau qashar
salat. Diperbolehkannya menjamak salat. Yang pertama berapa? 84 kilo. Kemudian bukan safar atau safar mubah. Berarti bukan safar maksiat. Safar mubah. Kemudian syarat yang ketiga yang terakhir adalah safar sebelum terbit fajar. Jadi di waktu sahur, ya, sebelum terbit fajar. Nah, jadi ini 3 syarat. Kalau safarnya setelah terbit fajar, nah habis subuh, berarti meskipun safarnya 84, dia tidak boleh tidak berpuasa. Dia tetap wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Nah, kalau safarnya di pagi hari. Nah, kenapa? Karena sebenarnya dia sudah masuk waktu puasa dan dia belum bersafar. Karena waktu puasa itu awalnya terbit fajar. Sedangkan di terbit fajar dia belum safar. Artinya dia masih wajib puasa. Maka ketika dia safar setelah terbit fajar, artinya apa? Dia tidak boleh tidak boleh tidak puasa. Wajib berpuasa. Nah, tapi kalau misalnya nanti safar kemudian tidak kuat, itu babnya lain lagi tuh. Babnya nanti di sini karena ada masyakko, ada sakit. Jadi di pertengahan perjalanan. Tapi awalnya wajib puasa. Misalnya nih, kalau misalnya jam 12 siang, misalnya dia bersafar jam 7, artinya apa? Wajib puasa. Jadi wajib puasa. Akhirnya dia puasa sambil bersafar. Kemudian jam 12 siang, ya, tidak kuat karena perjalanan misalnya. Nah, ini boleh berbuka, bukan karena safarnya, tapi karena ada kondisi fisiknya. Tetapi kalau safar, meskipun dia kuat dan memenuhi 3 syarat ini, boleh dia tidak puasa. Boleh dia tidak puasa. Jadi orang safar kuat tidak ada masalah. Ketika bersafar itu tidak ada tidak ada kesulitan. Dan safarnya 84 dan safarnya mubah, bukan untuk maksiat. Kemudian safarnya keluar itu sebelum terbit fajar atau di waktu sahur misalnya. Berarti dia boleh tidak puasa meskipun tidak ada masyakoh. Nah, tapi kalau ditanya yang mana yang lebih bagus, puasa. Kalau tidak ada masyakoh, tidak ada kesulitan, ya lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik. Tapi kalau ditanya dia berdosa atau tidak, ya tidak. Kenapa? Karena ada safar dan syaratnya terpenuhi. Nah, tetapi ada orang tidak ada masyakoh, safarnya setelah terbit fajar dan dia tidak puasa, ini berdosa. Ini berdosa. Nah, jadi safar ini penting, ya, kita sering bersafar, ya, kalau mau di bulan puasa, maka lihat 3 syarat ini. Kalau terpenuhi, tidak usah lihat kesulitan atau dapat masyakoh atau tidak ada masyakoh. Nah, semuanya boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti wajib, ini hukumnya apa? Wajib diqodho. Nah, ini sudah selesai. Tapi kalau safarnya, dia bersafar dan dapat kesulitan, maka sebaiknya dia berbuka. Kalau safarnya dan kalau dia berpuasa akan menimbulkan misalnya penyakit yang berat, misalnya pingsan atau bahkan mati, maka dia wajib berbuka, wajib berbuka. Nah, ini sudah selesai. Ini sebenarnya ini 9, ya. Nomor berapa nih tadi? Nomor 5 ini 2 sebenarnya, biar tidak terlalu banyak ingatnya. Maka saya gabung haid karena hukumnya sama dan mirip. Haid dan nifas, kemudian ini juga 2, hamil dan menyusui, hukumnya juga sama, maka digabung berarti totalnya jadi 7, yang harusnya 9. Nah, jadi kalau mengatakan orang yang tidak wajib berpuasa 9, ya benar, maksudnya yang ini.
Nah, tapi kita mengatakan ya 7 tidak apa-apa, biar lebih sedikit, lebih mudah dihafal. Nah, betul. Ini kan ada anak yang belum balik itu kan ada 3 ya. Ya, Pertama anak yang belum memayit ya, 0 sampai 7. ya, Dia berpuasa tapi tidak sah. ya, Artinya dia tidak dapat pahala atau gimana? ya. Atau dapat pahala terus gimana? Tidak sah. Karena memang belum mumayyiz, belum bisa. Kalau dia berpuasa, Karena syarat puasa itu kan niat. Artinya apa? Orang yang mumayyiz itu belum bisa niat. Berarti kalau tidak ada niatnya tidak sah. Gitu. dia puasa utuh tapi nggak dapat pahala. Tapi kan tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak ada niat? Iya. Tidak ada niatnya. Nanti, karena ada rukun puasa itu dua, niat sama yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi harus ada niat. Orang tidak niat tidak sah puasanya. Makanya dikatakan tadi harus mumayyiz. Mumayyiz ini yang bisa anak ini sudah bisa nih niat. Nah, seperti ini ya sudah bisa. Ini belum balik, tapi ini kalau puasa sah. Tapi tidak puasa tidak berdosa. Tapi wajib untuk diajarkan puasa. Nah, tidak harus full. Untuk perhitungan syafar itu sama dengan yang kemarin. Jamak qashar, iya benar. Maksudnya setelah kita keluar dari kecamatan itu gitu. Enggak, kalau ini kan memang sudah puasa itu dari awal yang bukan berarti buka dulu. Pas ini nih safar sebelum terbit fajarnya itu. Ya keluar dari rumahnya sebelum terbit fajar ini Keluar bukan. dari rumah, Bukan dari kecamatannya bukan. Jadi berangkat safarnya sebelum terbit fajar. Nah, yang terakhir kita bahas rukun puasa. Kita bahas apa rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Niat. Dan yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sudah. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Niatnya dulu. Niat puasa itu seperti apa? Nah, jadi niat itu ada 3 T. 3 T. Yang pertama itu T-nya itu tabyid namanya. Tabyid. Jadi ada ini sudah ini. Jadi niat rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Niat ini syaratnya ada 3. Yang pertama tabyid, kemudian tabyin, kemudian tajdid. Nah, ini yang kedua tadi apa? Yang pertama, yang kedua meninggalkan yang membatalkan pembatal puasa gitu aja. Pembatal puasa. Nah, sebelum ini yang terakhir nanti kita bahas pembatal puasa. Sekarang kita bahas niatnya dulu. Nah, kapan puasa itu dikatakan sah? Ketika rukunnya ada. Niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa atau meninggalkan pembatal puasa. Niat yang pertama adalah tabyid. Apa itu tabyid? Memabitkan. Mabit, tahu mabit? Mabit harus dari malam. Nah, itu namanya tabyid. La siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak memabitkan, yang tidak berniat puasa di malam hari. Nah, bagi orang yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Seperti itu disebutkan di dalam hadis. Berarti apa? Syarat yang pertama harus tabyid. Apa itu tabyid? Nah, harus memabitkan niat. Waktu mabitnya itu dari terbenam matahari, waktu maghrib terbenam matahari sampai sebelum terbit
fajar. Jadi lawan waktu puasa, lawannya waktu puasa. Waktu puasa kan dari terbit fajar sampai terbenam. Nah, dibagi dua. Ini waktu puasa. Berarti niatnya lawan waktu itu, di luar waktu puasa. Dari malam, ba'da maghrib sudah bisa berniat. Ba'da isya sudah bisa berniat. Paling pol sebelum azan subuh. Nah, berarti waktunya apa? Dari maghrib, ibaratnya dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh gitu aja. Dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Jadi kapan waktu niat puasa? Kapan kita berniat puasa? Ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Itu aja. Nah itu yang dikatakan dengan tabyid. Artinya apa? Kalau di malam hari seseorang tidak ada niat untuk puasa di esok hari, maka meskipun dia puasa besok tidak sah puasanya, wajib diqodho, wajib diqodho. Dan pagi harinya misalnya baru ingat, aduh saya belum niat tadi malam, berarti dia wajib apa? Wajib menyempurnakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai azan maghrib, dan tidak sah, dapat hukuman dan tidak sah, puasanya tidak sah, dan dia tidak boleh makan sampai maghrib, sama seperti orang berpuasa dan wajib diqodho. Nah, jadi ini niat, ini yang dimaksud dengan tabyid. Makanya biasa di masjid-masjid supaya orang tidak lupa, ba'da tarawih diingatkan untuk berniat biasanya. Nah, supaya tidak lupa. Nah, kemudian tabyin, apa itu tabyin? Harus jelas mau puasa apa. Nah, ini tadi apa? Tahu tabyid artinya apa? Memabitkan. Maksudnya harus di malam hari, dari ba'da maghrib sampai sebelum azan subuh. Nah, kemudian tabyin ini harus jelas mau puasa apa. Mau puasa apa? Nah, puasanya apa? Puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat. Karena puasa itu macam. Maka harus dijelaskan, saya mau puasa apa besok? Ya puasa Ramadan. Ya biasanya kan kita ini puasa Ramadan. Puasa nazar ini yang sumpah, kalau saya misalnya sukses, perdagangan saya lancar, misalnya saya akan puasa. Itu namanya puasa nazar. Kemudian kafarat ini seperti orang bersumpah kemudian menyalahi sumpahnya, maka dihukum dengan berpuasa. Itu namanya puasa kafarat. Atau orang yang berjima di siang hari Ramadan itu nanti dapat denda, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat. 1 bulan aja tidak kuat, nah, kejebolan apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, itu namanya tabyin. Berarti minimal niat itu seperti apa? Nawa itu, ini minimalnya ini. Nawa itu, nah itu sempurnanya itu yang tadi. Nawa itu sauma Ramadan. Ini kita minimal ya, minimal. Nih, saya niat puasa Ramadan. Ini minimal. Tapi kalau mau yang sempurna yang itu tadi, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhis sana. Tambah lagi lillahi ta'ala, lebih bagus lagi. Tapi minimal ini kapan dikatakan sah? Minimal ada ini. Tidak harus berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Biasanya ibu-ibu ndak hafal bahasa Arab. Ada ibu-ibu ndak puasa. Kenapa? Ditanya. Kenapa tidak berpuasa? Karena tidak niat. Kenapa tidak niat? Ndak tahu niatnya katanya. Karena tadi malam tidak ikut sholat tarawih di masjid. Akhirnya kalau habis sholat tarawih langsung imam mimpin doa itu sama-sama dibukan gimana? Ndak apa-apa. Karena apa? Sebagian orang tidak paham. Itu untuk membantu aja, membantu orang supaya apa? Supaya tidak lupa niat. Karena niat apa? Rukun. Bahaya kalau tidak berniat, tidak sah puasanya nanti, tidak sah puasanya. Nah, jadi itu sebenarnya untuk memudahkan aja, apalagi orang awam. Nah, jadi dipandu seperti itu, dipandu. Nah, jadi kalau tidak mau kita ngajarkan sama orang awam, maka enggak apa-apa, enggak usah yang panjang-panjang. Nawa itu
sauma Ramadan gitu aja. Nggak harus bahasa Arab. Saya niat puasa Ramadan sudah cukup. Saya niat puasa Ramadan bahasa Indonesia. Nah, sudah cukup. Kalau orang tidak mau bahasa Arab, nah, tidak apa-apa. Niat itu kan sebenarnya di hati. Sebenarnya di hati. Nah, jadi tidak diucapkan pun sudah sah. Jadi setelah iftar, setelah sholat tarawih misalnya di dalam hatinya sudah, saya besok mau puasa. Ya sudah cukup sebenarnya. Saya besok mau puasa Ramadan. Itu sudah cukup. Nah, kemudian yang terakhir namanya tajdid. Tapi ini ada khilaf. Ini tajdid artinya apa? Setiap puasa, satu hari puasa berarti butuh satu niat. Apa artinya tajdid? Setiap malam berniat. Setiap malam berniat. Itu yang dinamakan tajdid. Memperbaharui niat. Setiap hari satu niat. Satu niat untuk satu puasa. Satu niat untuk satu puasa. Itu yang dinamakan tajdid. Memperbaharui niat. Nah, jadi puasa di hari pertama berarti butuh satu niat. Puasa yang kedua berarti butuh lagi. Tidak cukup niat yang pertama di hari pertama untuk semua. Itu namanya tajdid. Nah, tapi ini jumhur ulama berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik cukup satu niat di awal Ramadan untuk semua 30 hari. Jadi niatnya satu kali di jamak takdim. Jadi tidak ada tajdid namanya, tidak ada tajdid. Cukup satu niat. Jadi di awal Ramadan malam pertama dia sudah berniat. Saya berniat puasa 1 bulan penuh gitu. Itu namanya apa? Tidak tajdid. Cukup satu niat untuk 30 hari. Nah, kalau mazhab Syafi'i harus satu niat untuk satu puasa. Setiap malam, Ustaz. Jadi tiap malam, ya benar. Jadi tiap malam. Tetapi ulama mazhab Syafi'i mengatakan di awal puasa hendaknya juga kita mentaklid Imam Malik. Artinya ya kita untuk jaga-jaga. Jadi di awal itu sudah berniat, saya niat puasa sebulan penuh. Dan kita juga setiap malam nanti usahakan untuk berniat. Nah, ada kalanya misalnya nanti di suatu malam kita lupa, nggak apa-apa, kita taklid mazhab Malik. Di awal Ramadan saya sudah niat, sehingga bisa dikatakan puasanya sah. Kenapa? Sudah dijamak di awal, sudah berniat sebulan penuh di awal. Berarti yang amannya bagaimana? Di awal Ramadan kita berniat seperti niatnya imam di mazhab Maliki, yaitu apa? Berniat puasa sebulan penuh. Nah, tetapi kita usahakan juga setiap malam kita berniat. Gunanya kita berniat sebulan penuh itu apa? Kalau misalnya suatu malam atau 2 malam kita lupa berniat, masih bisa dianggap puasanya sah. Tetapi kalau dia tidak berniat sebulan penuh di awal dan pada malam hari dia juga tidak berniat untuk puasa besok hari, maka ini tidak sah puasanya. Jadi ibaratnya apa? Mazhab Malik ini ibaratnya untuk kehati-hatian. Ya, cadangan niat. Nah, ini tentang niat. Ini tentunya tentang niat puasa fardu, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak harus tidak harus di malam hari. Boleh di pagi hari boleh. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, itu boleh di pagi hari dengan catatan 2 syaratnya. Kalau ini puasa sunnah catatannya 2. Yang pertama sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Kemudian yang kedua belum batal puasanya. Maksudnya belum makan, belum minum. Jadi dia belum makan, belum minum. Jam 9 saya bagusnya puasa hari ini. Nah, itu boleh seperti itu. Karena sebelum zawal dan dia belum makan dan belum minum. Itu kalau puasa sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada makanan. Kemudian dia mengatakan, saya ini shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, niatnya di pagi hari,
di pagi hari. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Sisa pembatal puasa. Lanjut pembatal puasa atau sudah dulu? 10 menit masih bisa ya. Cepat aja ya. Pembatal puasa yang pertama langsung aja ditulis. Pembatal puasa memasukkan sesuatu ke salah satu lobang yang 5 atau rongga terbuka. Biasanya katakan manfaz maftuh atau rongga terbuka. Lobang yang 5 gitu aja. Lobang yang 5. Apa 5 lobang ini? Nah, langsung dihafal aja. Yang pertama mulut. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk dari 5 lobang, nah memasukkan sesuatu ke salah satu lobang yang 5. Apa yang maksud lobang yang 5? Yang pertama lobang mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat dan yang kelima kubul dan dubur. Ya, kemaluan. Berarti sudah 5. Nah, kalau ada sesuatu apapun, berarti sesuatu sini tidak harus makanan. Ya, tidak harus makanan. Apapun itu yang masuk maka sudah membatalkan puasa. Mata tidak termasuk. Mata tidak termasuk. Karena ini namanya rongga tertutup. Rongga tertutup. Mata ini seperti kulit. Kalau kita mandi ya, air itu masuk ke pori-pori. Itu tidak batal. Kenapa? Ini rongga tertutup. Yang membatalkan itu kalau masuk dari rongga terbuka. Nah, jadi ada 2 rongga. Rongga terbuka dan rongga tertutup. Rongga terbuka yang 5 tadi. Nah, itu yang membatalkan puasa. Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Jadi kalau disuntik di sini batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena masuknya lewat rongga tertutup. Kalau disuntiknya lewat dubur batal. Kenapa? Karena masuknya lewat rongga terbuka. Jadi patokannya apa? Rongga terbuka, rongga tertutup. Kemudian kita hafal rongga terbuka, selebihnya rongga tertutup. Kita hafal yang 5 ini, selebihnya tidak membatalkan. Selain impus, karena impus itu ya pengganti makanan itu. Nah, impus itu pengganti makanan, meskipun tidak lewat rongga terbuka. Biasanya impus kan lewat sini, tetapi itu makanan yang masuk itu. Karena tidak bisa lewat sini, maka dibantu lewat sini. Ya. Tetapi pada umumnya seperti itu, rongga terbuka. Jadi kalau pakai insto, batal atau tidak? Mata insto. Tidak batal, meskipun itu ibaratnya seperti kulit. Kalau kita mandi masuk ke kulit ya basuh juga namanya. Nah, seperti rongga tertutup. Jadi mata ini rongga tertutup. Artinya pakai insto meskipun pahit di sini tidak batal. Ibaratnya sama dengan air yang masuk lewat kulit, tidak membatalkan. Karena ini sama-sama rongga tertutup, gitu aja. Meskipun menyerap, menyerap. Yang pertama mulut. Apa artinya mulut? Menelan, biar tidak disalahpahami. Jadi kalau cuma masuk di mulut tapi tidak ditelan, tidak batal. Dia kumur-kumur pakai es krim tidak apa-apa, yang penting dikeluarkan lagi. Karena yang dimaksud apa? Nelan. Jadi mulut di sini yang dimaksud apa? Nelan, bukan masuk mulut. Kalau masuk mulut aja tidak apa-apa. Nyicipin makanan ya tidak apa-apa. Kumur-kumur masuk mulut atau tidak? Masuk mulut, tidak batal sholat, tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Kenapa? Karena tidak, kecuali kalau ditelan kumur-kumurnya. Nah, jadi yang pertama apa? Mulut. Nah, fadol. Gosok gigi yang penting jangan ditelan. Nah, cabut gigi juga tidak apa-apa, yang penting giginya tidak ketelan. Nah, giginya dicabut, ditelan, nah batal nanti. Nah, jadi mulut. Kalau muntah itu najis. Orang perjalanan biasanya muntah.
mulutnya ini akan tetap najis sampai disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Kumur-kumur dengan air suci. Kalau kumur-kumur sama teh belum suci, karena teh tidak suci mensucikan. Dia cuma suci. Jadi kalau ada orang muntah kemudian dicuci dengan teh saja belum pakai air bersih, itu mulutnya masih najis. Dan kalau dia nelan ludahnya nanti itu batal puasanya. Kenapa? Sudah bercampur dengan sisa-sisa muntahnya. Nah, jadi kalau muntah usahakan kumur-kumur dengan air suci. Kumur-kumur langsung sudah suci seperti itu. Nah, kalau ludah, nelan ludah hukumnya batal atau tidak? Tidak batal dengan 3 syarat, tapi boleh jadi batal. Yang pertama, ludahnya sendiri. Nah, jangan menghayal aneh-aneh. Bukan maksudnya ada ludah orang di meja kemudian diambil. Ya tahu kan ludah sendiri. Karena ada ludah orang lain yang suami istri tahu. Salah satu cara untuk romantis ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi dia minta menelan ludah tidak batal. Akhirnya, nah ya kan. Nah itu harus ludah sendiri. Yang kedua, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari mulut. Kalau sudah keluar kemudian dimasukkan lagi, itu batal puasa nanti. Nah, karena dia mengatakan dengar ceramah, ludah tidak membatalkan wudhu. Akhirnya dikumpulin ludahnya di gelas. Sampai setengah gelas, dimasukkan di kulkas. Nah, jam 12 diminum. Nah, batal puasanya. Kenapa? Sudah keluar. Sudah keluar. Jadi jangan sampai keluar. Ada ludah misalnya di benang, ya kan? Sudah keluar nih ludah yang di benang. Kemudian masuk lagi. Nah, itu sudah bercampur. Nanti ditelan. Nah, itu batal nanti. Kenapa? Sudah keluar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, tidak bercampur. Masih ori. Ludahnya tidak bercampur dengan yang lain, masih murni. Nah, bercampur dengan muntah, bercampur dengan es krim, bercampur dengan apa lagi, air degan. Nah, itu batal nanti. Jadi harus murni ludah, tidak boleh bercampur dengan darah dan sebagainya. Nah, jadi ini nelan ludah. Sudah habisnya. Bisa yang tadi kan membatalkan kan kelima rongga itu tadi. Kalau umpamanya ini kan selain makannya, jadi semuanya masuk, ya. Apapun itu. Ya. Kalau mungkin air kan bisa langsung masuk, tapi kalau pakai tangan gini kayak. Nah ini. Ada suatu lain di sini mungkin. Yang kedua tadi, yang pertama mulut nelan, yang kedua hidung. Apa yang dimaksud hidung? Bukan masuk sampai sini, rongga bawah ini bukan. Kapan dia batal? Kalau dia nyegerak, nyegerak. Kalau panas itu. Ini kalau wudhu berlebihan sampai panas. Kalau panas itu, kalau masih di bawah, masuk sesuatu tapi masih tidak sampai nyegerak, tidak sampai panas, berarti tidak batal. Jadi patokannya kalau di hidung, kalau tadi patokannya mulut nelan. Kalau patokannya hidung nyegerak itu. Nah, sakit panas, ada panas itu. Kalau masuk air di hidung panas. Kalau sampai panas itu sudah batal puasanya. Tapi kalau masih di bawah, masih ngupil, berarti ini kabar gembira bagi yang hobi ngupil. Lanjutkan perjuangan, tidak apa-apa. Berarti ngupil tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak sampai itu patokannya. Telinga, cepat aja. Telinga, batasannya itu ini, jari kelingking dimasukkan. Kalau seperti ini batal nggak ini? Tidak batal nih. Tidak batal ini. Tapi kalau melebihi jari kelingking saya, ada yang sesuatu yang masuk melebihi jari kelingking saya, batal puasanya. Contohnya apa? Katembat. Berarti katembat batal. Sesuatu apapun yang masuk ke rongga ini, meskipun nanti keluar, sudah batal. Jadi patokannya apa? Kalau mau korek kuping pas puasa ya pakai kelingking aja gini. Ini tidak apa-apa. Ini masih aman ini. Ini masih aman. Nah, kelingking. Ini kalau telinga. Makanya bahaya kita renang di bulan Ramadan kalau masuk telinga, masuk azan. Nah, terakhir kemaluan ini batasannya bahaya ini. Kalau istinja hati-hati ya, kalau puasa istinja batasannya itu
ini apa namanya nih, perut jari ini ya, perut jari nih. Nah, kalau kita istinja itu kan caranya gini aja, tidak dimasukkan gini, jangan masukkan ini ninggalin bakteri malah. Meskipun pakai sabun, nanti sabunnya tinggal ke dalam. Jadi kalau ini gini aja, ini caranya kalau istinja itu. Karena kalau kita jongkok itu kebuka kebuka, tinggal di gini, jangan dimasukkan jarinya masuk gini sampai ke dalam kemudian gini, itu nanti malah batal dan penyakit. Iya benar, nanti tinggalin bakteri aja itu kalau begitu. Jadi di luar aja. Ya sama, kalau sama pasangan juga nanti dimasukin gitu batal itu. Nah, jadi patokannya seperti ini. Jadi tadi sudah ada patokannya masing-masing itu. Mulut nelan, ini sampai nyegerak telinga, jari kelingking, kubuluan itu dubur, ini patokannya apa? Jari. Kalau masuk sampai begini mau ditekan sekuat apapun, kalau masih begini tangannya tidak batal. Tapi kalau sudah masuk, itu sudah batal. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.